Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4, ini adalah hari ketiga kalian belajar di rumah. Nah, di video kali ini Bapak ingin menjelaskan tentang wujud zat. Nah, alhamdulillah keadaan hari ini anak-anak sehat-sehat semua kan ya? Ya. Semoga masih semangat untuk belajar. Kemudian jangan lupa berdoa, jangan lupa untuk sholatnya tetap dijaga untuk tepat waktu ya. Nah, oke, kita akan belajar mengenai materi IPAS, yaitu tadi apa? Wujud zat. Betul. Wujud zat itu ada 3 anak-anak. Yang pertama adalah padat. Nah, wujud zat yang pertama itu padat. Yang kedua adalah cair. Yang satu lagi adalah wujudnya apa? Ayo anak-anak tahu tidak? Yang kita hirup sehari-hari ini itu juga wujud zat loh. Apa itu? Ya, wujudnya adalah gas. Nah, oke. Bapak akan jelaskan satu-satu. Mungkin kita berangkat dari contohnya. Benda padat, contohnya benda padat apa? Oh, kursi, contohnya kursi. Apalagi? Lemari, Pak. Oke, lemari. Ada lagi tidak? Batu, Pak. Batu, ya boleh. Batu. Dan masih banyak lagi ya benda padat ini. Nah, kita akan cari tahu ciri-ciri dari benda padat itu seperti apa. Nah, kemudian kita cari contoh dulu benda cair. Benda cair contohnya apa? Air, Pak. Oke. Air. Kemudian apa lagi? Selain air, benda cair mungkin tinta. Tinta yang untuk mengisi spidol itu juga cair. Tinta. Ada lagi tidak untuk yang berwujud cair? Coba kalian pikirkan. Selain air, ada tinta, apalagi ayo? Kalian tahu tidak? Minuman yang kalian minum? Ya, yang kalian sukai es teh. Es teh. Nah, ketahuilah kalau es teh itu esnya, kalian tahu tidak kalau es tehnya itu es teh, esnya itu adalah ternyata benda padat anak-anak. Tapi kan kalau es teh itu ketika dia dipanaskan dia akan mencair. Nah, itu nanti kalian akan pelajari tentang perubahan wujud zat. Tapi kalau esnya sendiri itu ternyata benda padat. Nah, oke, yang ketiga kita cari contohnya untuk benda gas. Benda gas itu apa ya? Contohnya, gas LPG. LPG itu ketahuilah anak-anak bahwa yang terdapat di tabungnya, LPG itu singkatan dari sini ya, LPG, liquid petroleum gas. Jadi gas yang bentuknya adalah cair. Jadi kalau kalian angkat gas tabung LPG kalian, nah itu ada seperti kocak-kocak air di dalamnya, itu ternyata bentuknya cair. Padahal dia wujudnya aslinya adalah ketika dia disemprotkan dan untuk membakar itu dia menjadi gas. Nah, ini gas. Misal contohnya adalah yang kita hirup sehari-hari, yang kita butuhkan dalam proses pernafasan, oksigen. Nah, kemarin kalian belajar mengenai fotosintesis yang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis apa anak-anak? Gas apa? Gas karbon dioksida. Dan masih banyak lagi ya gas ya di muka bumi ini. Ada gas nitrogen, ada gas argon, neon dan sebagainya. Nah, yang kita hirup sehari-hari ini kita membutuhkan oksigen, tapi kadarnya di dalam di bumi ini ternyata oksigen itu hanya sebagian kecil saja. Yang paling banyak adalah gas apa? Ayo. Nah, coba kalian cari tahu sendiri gas apa yang paling banyak tergantung di muka bumi ini ya. Oke, nah kita akan cari tahu ciri-ciri dari benda padat, cair, dan gas. Oke, nah ciri-ciri dari benda padat, ciri-cirinya adalah Nah, kalian ketika meletakkan kursi
ini di kelas 5 atau di kelas 4 atau mungkin kalian letakkan di lapangan, apakah bentuknya berubah? Nah, tidak akan berubah karena bentuknya padat. Dia zat padat, dia tidak akan berubah. Nah, bentuknya tetap. Nah, sedangkan kalau zat cair, ciri ketika kalian menuangkan air dari gelas, kalian pindahkan ke mangkok atau kalian pindahkan ke gelas yang bentuknya lain, maka dia akan menyesuaikan bentuk gelas tersebut ya. Nah, kalau yang cair berarti ciri-cirinya adalah bentuknya berubah mengikuti wadah atau bejana ya. Jadi ketika kalian menuangkan segelas es teh itu semula dari wadahnya, kemudian kalian pindahkan ke baskom. Nah, apakah si es teh itu bentuknya akan tetap seperti sedia kala? Nah, dia pasti airnya akan mengikuti sesuai dengan wadahnya. Nah, ketika benda gas ini, kalau benda gas kira-kira terlihat tidak ya kalau benda gas? Nah, benda gas ketika kalian, mohon maaf, buang angin, apakah kelihatan anginnya? Wah, dia buang angin, kelihatan warnanya hijau. Nah, tidak akan kelihatan ya. Benda gas itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Nah, itu ya. Benda gas cirinya juga bentuknya tidak tetap. Nah, Bapak punya contoh. Nah, kalian tahu ini apa? Ini balon. Balon itu semula bentuknya adalah seperti ini. Nah, setelah kalian tiup, nah, akan mengembang menjadi seperti ini. Kira-kira di dalamnya ini ada gasnya tidak ya? Ada ya. Nah, entah kalian memompanya pakai alat pompa atau dengan ditiup, pasti di dalamnya ini terdapat gas. Nah, itu ya. Jadi bentuk gasnya di dalam ini akan menyesuaikan dengan bentuk yang wadahnya atau bejananya juga ya untuk gas. Nah, kemudian ciri benda padat yang kedua, volumenya tetap. Nah, ketika kalian mempunyai batu, satu batu, nah, ketika dia dipindahkan ke tempat yang lain, maka dia tidak akan berubah volumenya. Volume tetap. Nah, kalau benda cair juga ketika satu gelas isinya sama 1 liter dipindahkan ke gelas yang lain juga dia volume tetap. Kalau benda gas bagaimana? Kalau benda gas volumenya dia bisa menyusut atau bertambah karena gas itu kita tidak bisa lihat dengan kasat mata. Bisa jadi ketika kita meniup ke balon, nah, kita pindahkan udara yang di balon itu ke balon yang lain, bisa jadi dia bocor. Nah, atau mungkin ada gas lain yang masuk ya. Jadi di sini volume tidak tetap. Nah, kemudian kira-kira apa lagi untuk ciri-ciri benda padat, cair, dan gas yang belum saya sampaikan? Apa lagi ya? Kalau volume sudah. Kira-kira kalau benda padat, cair, dan gas ini kalau ditimbang ada beratnya nggak sih? Misal, kalau benda padat itu kalian menimbang 1 buah batu. Nah, misal beratnya adalah 50 gram. Nah, itu pasti ada beratnya. Begitu juga benda cair. Ketika kalian menimbang 1 gelas air di timbangan, maka itu juga ada beratnya. Nah, kalau gas bagaimana Pak membuktikannya? Kita apakah bisa menimbang gas? Nah, Bapak punya eksperimennya. Nah, seperti ini. Ini adalah balon yang belum ditiup, tidak ada gas di dalamnya. Nah, dan ini balon yang sudah Bapak tiup.
Nah, saya ikatkan tali di tengah ini. Ini talinya persis di tengah ya, sama ya. Seperti kalian membuat layangan, nah panjangnya sama di tengah ini. Nah, akan kita buktikan bahwa yang ditiup ini kira-kira lebih berat apa tidak ya. Kalau logikanya ketika benda itu dia lebih berat, maka akan begini atau begini ya. Nah, coba kita buktikan. Nah, kita lihat anak-anak bahwa balon yang sudah ditiup ini dia mempunyai berat yang lebih berat daripada yang belum ditiup. Ini membuktikan bahwa gas yang terdapat di dalam balon ini dia punya masanya, punya beratnya, gitu ya. Nah, ini pembuktiannya. Oke. Nah, ada lagi ternyata anak-anak. Jadi sebuah logam ternyata ada yang wujudnya cair. Kalian penasaran apakah nama logam itu? Ya, logam itu sering digunakan untuk cairan dalam termometer supaya kita bisa mengukur suhu badan kita. Logam itu namanya apa? Ya, air raksa. Air raksa itu adalah logam. Seharusnya logam itu kayak besi, kemudian kayak aluminium, itu dia benda padat. Tapi istimewanya air raksa ini dia adalah cair. Nah, sifatnya adalah cair. Istimewanya air raksa ini namanya air, tapi dia logam berat ternyata, berbahaya bagi kulit apabila terkena langsung. Nah, dia digunakan dalam termometer karena sifatnya dia tidak menempel pada gelas termometernya. Kemudian titik bekunya sangat rendah, titik didihnya sangat tinggi, sehingga cocok digunakan untuk mengukur suhu termometer. Nah, begitu ya kira-kira anak-anak penjelasan singkat dari Bapak sekilas tentang padat, cair, dan gas. Untuk selanjutnya kalian akan belajar mengenai perubahan wujud zat. Nah, tadi sudah saya singgung, kalau misalkan es batu itu wujudnya apa tadi? Wujudnya padat. Nah, kalau salju anak-anak, salju itu pernah lihat salju walaupun di TV-TV? Nah, itu salju itu ternyata wujudnya adalah padat anak-anak. Lagi, kemudian kalian pernah pagi-pagi melihat embun? Nah, embun di pagi hari itu dia wujudnya apa? Loh, kok tiba-tiba di mobil itu ada embunnya? Kira-kira dari mana ya anak-anak wujudnya itu? Nah, itu akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Baiklah anak-anak, setelah ini akan Bapak kasih kalian tugas. Saya akan posting di WhatsApp. Tugas itu tolong dikerjakan ya, dikerjakannya di buku tulis. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita sudah bisa bertemu lagi di kelas, akan kita bahas sama-sama dan kita eksplor lagi untuk pelajaran-pelajaran yang sudah kita bahas ini, biar kalian lebih paham lagi. Oke, Bapak akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.